Ini kira-kira celah mana lagi yang bisa diupayakan, Bung Tohel? Silahkan. Oke, saya mau pakai prinsip sepak bola lah. Dalam pertandingan sepak bola itu kan ada preview atau sebelum, pre-match, lalu ada pertandingannya, lalu ada post-match-nya kan begitu. Saya pikir dalam konteks memaksimalkan potensi Piala Dunia U20, maka kan harus dipikirin nih, pre-match-nya itu apa, eventnya terjadi pas nanti Mei ya Pak, Mei ke Juni, Piala Dunia U20, lalu post-match-nya apa. Rata-rata kan semua bisa dikapitalisasi nih. Contohnya kalau yang post-match di Rusia itu turisme naik 8% katanya data yang saya baca. Ada angka pertumbuhan. Kalau bicara sejak 2002, Korea Selatan Jepang tuan rumah, 2006 Jerman, 2010 South Africa, 2014 Brasil, 2018 Rusia, harga atau perolehan revenue dari broadcast right naik terus. Nah sekarang persoalan balik ke Indonesia misalnya. Kita bicara tentang pre-match. Dalam situasi per hari ini Oktober situasinya kan kurang bagus. Padahal Piala Dunia bisa digunakan untuk naikin branding. Untuk membuat sepak bola kita di mata dunia high profile gitu loh. Tetapi saat ini tidak high profile. Karena ada terjadi tragedi. Berarti kan perlu twist gitu loh. Perlu upaya yang cerdas untuk membalikan. Perlu PR yang cerdas untuk membalikan situasi. Dan tadi sudah dijelaskan bahwa pelaksanaannya kan ada di bawah kendali Pak Menpora ya. Lalu prestasinya PSSI gitu kan. Infrastruktur PUPR Menteri. Nah menurut saya sih dengan waktu yang makin mepet kan harus jelas nih. Sementara situasi sekarang, mohon maaf kita bicara tentang turbulensi sepak bola nasional. Tentang citra federasi yang sedang drop sekali. Maka kita butuh upaya pre-match-nya ini serius nih. Supaya nanti menjelang tahun depan posisinya udah sangat positif. Lalu semua eksekusi yang mau dilakukan bisa dilakukan dengan baik. Jadi saya mau pakai filosofi bola dulu deh. Pre-match, eventnya dan post-match-nya gitu loh. Dan bagaimana analisis bisnisnya ya mungkin rekan kita di depan ini. Tapi kita tanya Pak Menteri dulu deh. Pak Menteri, ini potensinya tuh besar. Nah, strategi yang real, yang konkret tadi untuk mengantisipasi pre-match-nya itu tadi gimana terus? Ya, sekarang yang sedang kita persiapkan kan FIFA, AFC dan pemerintah serta PSSI kan membentuk satu tim yang task force itu kan. Biarlah mereka mengurusi itu, tetapi kita akan masuk ke wilayah yang yang diurusi oleh task force itu. Nah, kita mengumpulkan daerah-daerah, saya sudah berkoordinasi dengan daerah-daerah, segera dalam waktu dekat kita mengumpulkan. Memang kita sekarang sedang berduka, sedang sedih, tapi kan tidak boleh kita larut dengan itu, kita harus juga jalan ke depan. Nah, saya terima kasih Bung Tohel sudah diberi masukan, ini sangat bagus sekali, jadi sebelum pelaksanaan dan sesudah, kan begitu ya. Nah yang sebelumnya ini mau kita maksimalkan, itu yang saya pernah bilang, saya itu sudah semangat, tiba-tiba dilarang kan waktu itu, Anda belum boleh, ya. Tapi kan sekarang sudah boleh, tadinya kita sudah mau mulai, tetapi ada tragedi, akhirnya kita rem dulu, nanti ada image lagi bahwa tidak berempati dan lain sebagainya. Tapi mungkin masa ini harus kita lalui dan segera kita untuk konsolidasi untuk pre-match-nya itu. Pak Menteri, untuk maksimalisasi tiket U20 yang dari Indonesia timnas ini Pak Menteri, kan tentu anemonya lebih besar dibandingkan dengan negara lain kalau kita kan ada di Indonesia itu. Bagaimana kemudian upaya negosiasinya? Ya, kita sedang berusaha, artinya saya optimis dengan kedatangan Presiden FIFA, dengan komitmennya yang luar biasa ingin membantu Indonesia untuk segera membangun sepak bola dan bahkan ada omongan langsung dari Presiden FIFA ingin menjadikan Indonesia sebagai epicentrum sepak bola di Asia. Nah, mudah-mudahan hal yang seperti ini juga bisa kita negosiasikan dengan FIFA. Apalagi ini kan Bung Tohel sampaikan bahwa ini kan kelompok umur, bukan yang senior. Kalau senior ketat sekali memang ini punya mereka, mungkin kita bisa diberi kelonggaran dan ya silahkan mereka yang mengatur, tetapi hasilnya dibagi ke kita lah. Nah, gitu. Ini ada potensi lagi nih, kita tanya lagi, Mas.
Baik, mungkin saya punya data yang menarik dari penyelenggara yang terdahulu. Yang terdahulu itu kan Polandia, kemudian Korea Selatan ya Bung Toel, sebelumnya lagi New Zealand. Untuk Polandia dan Korea Selatan mereka tidak buka data dampak ekonomi, tapi kalau kita lihat highlight-nya saja untuk pertandingan yang melibatkan tim besar, itu highlight di YouTube-nya bisa dicek 1 juta viewernya. Itu padahal berbeda dengan tayangannya kan, itu highlight itu kan sesudah. Itu animonya luar biasa, padahal itu junior gitu ya. Lalu kemudian menjawab pertanyaan tadi, the devil is in the detail gitu. Detailnya apa sih yang harus dipersiapkan? Kita belajar ini dari beberapa studi terdahulu ya, terutama dari Asian Games dan studi lain yang saya baca-baca gitu. Satu, persiapan untuk bisnis keterlibatan usaha lokal harus jauh hari diumumkan syaratnya apa yang bisa ikut berpartisipasi, ongkosnya berapa atau harus menyiapkan apa saja. Libatkan sebanyak-banyaknya, setransparan mungkin. Kedua, jangan abaikan animo masyarakat yang tidak dapat tiket, mereka juga harus difasilitasi untuk belanja, untuk ikut senang-senang. Itu pelajaran kita kemarin, itu juga potensi ekonominya besar. Lalu persiapkan konten-konten audiovisual tentang Indonesia, ya sebanyak mungkin sisipkan. Pesan utamanya, kalau biasa kita pariwisata kita kan pesan utamanya keragaman, keindahan. Sekarang harus ditambahkan pesan lain bahwa kita aman, kita sehat, kita mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan event, ya baru kemudian keragaman dan lain-lain itu menyusul. Pesan itu apalagi sehat itu penting kan, kita sudah pulih dari pandemi, itu pesannya harus ada di konten audiovisualnya. Kemudian memorabilianya jangan sampai seperti kemarin, ya kemarin sudah bagus tapi kita kehabisan di tengah event tuh Pak yang Asian Games. Antrian begitu mengeluar animo masyarakat luar biasa, kemudian baru di akhir-akhir muncul lagi produksinya. Kita tidak cukup siap padahal peluangnya besar gitu. Kemudian apa yang akan membekas pada pengunjung, terutama orang asing. Kita dapat data dari survei kita sendiri. Satu yang paling penting akses internet. Akses internet. Kenapa akses internet penting? Karena mereka tentu pemain, official ingin berkomunikasi dengan keluarganya. Atau begini, ketika mereka datang ke suatu lokasi yang baru, mereka mencari restoran, mencari tempat hiburan, referensinya kan tidak langsung percaya dengan information center. Mereka akan melihat review. Nah kalau internetnya jelek, mereka tidak happy gitu. Lalu kemudian makanannya tentu harus yang internasional. Ya kita boleh memperkenalkan makanan kita, tapi mereka atlet kan harus hati-hati makannya. Kemudian harus ada information center di mana-mana di dekat venue maupun di dekat hotel tempat mereka menginap. Lalu berikutnya build up dan preview, walaupun siarannya milik FIFA, tapi kalau build up dan previewnya tentu kita boleh ya. Terakhir adalah kita waktu itu terlalu terfokus pada atlet. Padahal atlet itu datang belakangan, kalau kalah pulang duluan. Yang datang sebelum event dan pulang sesudah event adalah jurnalis. Jadi jurnalisnya harus diperhatikan dengan baik-baik, dilayani dengan baik, bukan karena mereka juga tinggalnya lama, tapi karena mereka kan membawa berita baik tentang Indonesia. Nah atlet itu juga kadang-kadang, mereka itu ketika tanding belum dapat bonusnya, pulang ke negaranya baru dapat bonus, jadi belanjanya sebenarnya tidak terlalu maksimal gitu. Nah, ini pelajaran penting ya, mungkin di hari terakhir mereka nongkrong di GI, beli-beli, tapi sebetulnya jurnalis, kemudian official itu yang belanjanya banyak dan mereka sudah hadir sebelum acara. Nah, ini penting untuk di servis, diberikan trip wisata singkat di sekitar kota tempat pertandingan, difasilitasi itu beberapa detail. Keluarga yang tadi dimention sekali-kali sama Pak Menteri itu ya. Pak Menteri, tapi ini dari 6 kota yang tadi dipilih ya, Jakarta, Palembang, Bandung, Surakarta, Surabaya, Gianyar, semuanya aman dong berarti ya, internetnya dan lain-lainnya termasuk yang dimention sama Bang Reva tadi. Iya, itulah FIFA kenapa minta komitmen Menteri Komunikasi Informasi. Pada saat sebelumnya, menteri di kabinet sebelumnya tanda tangan, garanti, government garanti. Begitu berganti diminta tanda tangan lagi. Dan kalau saya lihat di GBT, karena waktu datang itu FIFA sudah alokasikan bagi jurnalis yang tulis di mana tempatnya, itu bagus saya lihat. Kemudian pada saat meliput dan di mana kemudian pada saat mereka bekerja, kemudian yang fotografer itu juga tempatnya bagus dan semuanya sudah disiapkan, bahkan untuk peralatan sudah disiapkan lift tersendiri untuk menaikkan terutama broadcast dan kontrol roomnya dan lain sebagainya sudah. Untuk internet itu nggak mau main-main mereka. Makanya Menteri Komunikasi Informatika tanda tangan. Ya, tiba-tiba zong kan malu kita Pak Menteri ya. Karena mudah-mudahan enggak. Blank spot ini juga jadi problem citra karena yang utama tadi yang intangible disampaikan Bung Toel ya. Ya, jadi Manohara kan biasa ke Surabaya kan. Nah, sekarang coba deh ke GBT.
kalau dulu susah kita, itu kan di tengah belantara Pak Menteri. Jauh dari situ luar biasa ini. Wassalamualaikum itu internetnya memang kalau Enggak, di sana. sekarang bagus. Bahkan kita mau tambah lagi. Saya akan komunikasi dengan Pak Joni Plate untuk supaya ditambah lagi, dan itu dikontrol FIFA semuanya. Oh, Bung Toel ini komitmennya luar biasa ternyata. Catatan saya juga misalnya begini, kita balik kepada prinsip sepak bola lagi, ada teknis, ada non teknis. Untuk berhasil kan dua aspek itu harus dipertimbangkan. Ini teknisnya kan udah luar biasa komitmennya. Iya, tadi kan bicara tentang detil itu kan harus diwujudkan dalam teknis non teknis. Teknis itu kan sebetulnya timelinenya kan FIFA kasih ya Pak ya. Untuk pelaksanaan sampai nanti itu pasti asal bisa dipenuhi. Cuma persoalannya kan tadi kata aman itu jadi isu yang paling utama ini saat ini. Nah itu kan berarti non teknis. Nah mampukah semua pemangku kepentingan sepak bola yang dikomandoi oleh Kemenpora, PSSI, lalu dukungan pejabat publik di 6 kota tuan rumah, semuanya bisa maksimal, sementara situasi per hari ini kan masih tidak kondusif. Maka menurut saya catatan non teknis itu harus segera dirapikan Pak, karena supaya brandingnya dapat. Karena kan bicara tentang keuntungan harusnya dapat tuh. Keuntungan yang intangible itu kan misalnya adalah branding. Benar. High profile sepak bola Indonesia. Karena bukan saja misalnya mampu melaksanakan sebuah event besar, tapi juga prestasinya oke. Tetapi dengan positioning saat ini, keraguan itu kan besar di publik. Nah ini penting dikerjakan kalau menurut saya sih. Ada faktor non teknis yang mesti menjadi catatan. Nah bagaimana kemudian Pak Menteri menanggapinya? Sesaat lagi tetaplah bersama kami.